Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Muhammad Ali OD SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Olahraga. Perkenalkan, nama saya Wati Kurniawati dengan NIM 2410125500079. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar psikologi olahraga, di mana psikologi olahraga itu merupakan salah satu cabang ilmu yang cukup penting dalam dunia pendidikan, khususnya di dalam dunia olahraga. Bagi atlet, pelatih, maupun mahasiswa pendidikan jasmani, ilmu ini tidak hanya membahas tentang fisik, melainkan juga menyentuh aspek mental yang sangat berpengaruh terhadap performa seseorang dalam berolahraga. Dalam prakteknya, banyak faktor psikologis seperti motivasi, kepercayaan diri, kecemasan, dan fokus yang menentukan keberhasilan seorang atlet. Yang pertama adalah pengertian dan batasan psikologi olahraga. Psikologi olahraga adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks olahraga dan aktivitas fisik. Ilmu ini mengkaji bagaimana faktor mental mempengaruhi performa seseorang saat berolahraga, serta bagaimana aktivitas olahraga itu sendiri dapat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Kalau dijelaskan dengan lebih sederhana, psikologi olahraga itu seperti ilmu yang membantu kita memahami pikiran dan perasaan saat berolahraga. Misalnya, kenapa seorang atlet bisa gugup saat pertandingan penting, atau kenapa ada yang tetap tenang di bawah tekanan. Batasan dalam psikologi olahraga itu biasanya mencakup dua hal utama. Yang pertama adalah pengaruh faktor psikologis terhadap performa olahraga. Contohnya adalah motivasi, kecemasan, dan mental saat bertanding. Yang kedua adalah pengaruh aktivitas fisik terhadap kondisi psikologis. Misalnya olahraga untuk mengurangi stres atau meningkatkan mood. Jadi psikologi olahraga tidak hanya fokus pada atlet profesional saja, tetapi juga berlaku untuk semua orang yang melakukan aktivitas fisik, termasuk siswa, mahasiswa, bahkan masyarakat umum. Yang kedua adalah tujuan psikologi olahraga. Tujuan utamanya adalah untuk membantu individu mencapai performa terbaiknya melalui pengelolaan aspek mental. Dalam dunia olahraga, kemampuan fisik saja tidak cukup. Mental yang kuat justru sering menjadi pembeda antara menang dan kalah. Beberapa tujuan psikologi olahraga adalah meningkatkan performa atlet melalui penguatan mental, lalu membantu atlet mengatasi tekanan saat latihan maupun pertandingan. Selanjutnya, mengembangkan motivasi agar tetap konsisten dalam berlatih. Lalu membantu membangun kepercayaan diri, mengontrol emosi seperti rasa takut, cemas, atau marah. Selain itu, psikologi olahraga juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang melalui aktivitas fisik. Misalnya dengan berolahraga secara rutin. Seseorang bisa merasa lebih bahagia, lebih rileks, dan terhindar dari stres. Yang ketiga adalah manfaat psikologi olahraga, di mana psikologi olahraga ini baik untuk atlet maupun masyarakat umum. Dalam praktiknya, manfaat ini bisa dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya adalah meningkatkan kepercayaan diri seorang atlet yang memiliki mental kuat, cenderung lebih percaya diri dalam bertanding. Mereka tidak mudah ragu atau takut menghadapi lawannya. Lalu mengurangi kecemasan dan stres. Biasanya dengan teknik psikologi seperti relaksasi atau visualisasi, seseorang bisa mengontrol rasa gugup sebelum pertandingan dimulai. Terus, meningkatkan fokus dan konsentrasi. Dalam olahraga, fokus sangat penting. Psikologi olahraga membantu atlet tetap konsentrasi meskipun dalam kondisi tekanan tinggi. Selanjutnya adalah membantu mengontrol emosi. Terus yang terakhir adalah meningkatkan motivasi latihan, karena terkadang seseorang merasa malas atau jenuh saat latihan. Psikologi olahraga membantu menjaga semangat agar tetap konsisten. Yang keempat adalah ruang lingkup psikologi olahraga, di mana ruang lingkup psikologi olahraga itu cukup luas karena mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan perilaku manusia dalam aktivitas fisiknya. Beberapa ruang lingkup utama dalam psikologi olahraga antara lain yaitu motivasi dalam olahraga, lalu kecemasan dan stres,
kepercayaan diri atau self confidence, konsentrasi dan fokus. Kepribadian atlet, dinamika kelompok atau teamwork, kepemimpinan dalam olahraga, latihan mental atau mental training. Nah, biasanya latihan mental ini seperti visualisasi, relaksasi, dan self-talk untuk meningkatkan performa atlet. Ruang lingkup ini menunjukkan bahwa psikologi tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga berkaitan dengan banyak aspek lain seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dari pembahasan kita di atas, bisa kita simpulkan bahwa psikologi olahraga itu merupakan bagian penting dalam dunia olahraga yang tidak bisa dipisahkan dari aspek fisik. Karena ilmu ini membantu memahami bagaimana pikiran, emosi, dan perilaku mempengaruhi performa seseorang. Sebagai mahasiswa pendidikan jasmani, saya memahami konsep dasar psikologi sangat penting karena nantinya akan berhubungan langsung dengan proses pembelajaran dan pelatihan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.